Ada pertanyaan lewat WA, WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Kiai, saat ini perawat atau dokter yang dinas di ruang isolasi yang menangani pasien COVID-19 harus memakai baju APD yang full body sampai wajahnya tertutup masker kaca. Masalahnya medis yang sudah kontak atau menangani pasien yang suspek COVID-19 tidak boleh keluar ruangan itu selama jam kerjanya. Tidak boleh juga melepas baju APD-nya itu. Kalau keluar baju APD langsung dibuang. Pakaian pribadi langsung suci, petugas langsung mandi. Ini ada beberapa temuan yang akhirnya perawat tersebut tidak sholat. Pertanyaannya, apakah dibolehkan tayamum namun tidak menyentuh anggota badan langsung? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Begini, ada jawaban dan ada solusi. Jawaban yang pertama, pertanyaan tentang tayamum. Tayamum itu rukhsah. Rukhsah artinya keringanan dari Allah, dari syariat Islam. Sudah keringanan. Rukhsah, tayamum itu awalnya adalah kewajiban kita dalam keadaan mandi dan wudhu itu dengan air. Kalau kita dalam keadaan tidak ada air atau dalam keadaan sakit, maka rukhsah dikasih keringanan, membolehkan tayamum, dibolehkan tayamum. Kemudian tayamum karena sudah rukhsah, yang dibasuh hanya wajah dan kedua tangan. Ingat, tayamum 2 kali tepukan, yaitu tepukan yang pertama untuk wajah. Kemudian tepukan lagi, airnya dengan debu yang berbeda. Untuk tangan kanan, ya, kemudian tangan kiri. Menurut madhab kita, madhab Syafi'i, itu tetap sampai siku. Ya, ada madhab lain juga hanya pergelangan, tetapi madhab kita sampai siku. Kemudian rukhsah lagi, al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Ada kaidah fikih yang mengatakan begitu. Kalau seandainya di tangan kita ada perban atau wajah kita ada perban, nggak perlu dilepas, maka cukup aja dibasuh apa adanya, ya, diusap bukan dibasuh apa adanya. Nggak perlu dilepas perbannya. Jadi masalahnya wajahnya semuanya tertutup, tangannya semuanya tertutup, nggak bisa tersentuh oleh basuhan, oleh usapan tayamum, maka nggak sah sama sekali ini, nggak sah tayamumnya. Oleh sebab itu, sekali lagi tayamumnya nggak sah karena nggak ada tersentuh sama sekali bagiannya, sama sekali tidak bisa tersentuh oleh usapan tayamum. Oleh sebab itu, solusinya adalah yang pertama, dia sholat dihormatil waktu. Kalau dia tidak memiliki wudhu, ya, tidak memiliki wudhu alias dalam keadaan berhadas. Dia misalnya kalau tugas atau dinas jam 11 siang, masuk waktu zuhur sampai menjelang asar. Menjelang asar, dia sholat niat dalam hati dihormatil waktu. Sholat dihormatil waktu itu maksudnya supaya dia tidak berdosa. Kalau dia tidak niat sama sekali berdosa, ya, dihormatil waktu, sholatnya tidak Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, membaca surat, ruku sampai salam, tidak. Hanya sholat dihormatil waktu untuk menghormati waktu karena mau habis, ya. Jadi syaratnya sholat dihormatil waktu itu mendekati habis. Waktu duhur mendekati asar. Nah, kalau seandainya asarnya mendekati maghrib juga sama. Atau dia bisa menjamak sekaligus tanpa ada sebab. Ada dasarnya, ada. Ya, di dalam madhab kita juga ada di dalam kitab Kifatul Akhyar, di dalam Bughya, di dalam yang lain-lain, apalagi Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada dasarnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i fil madinati fi ghairi khaufin wala matorin. Jadi Rasulullah SAW pernah menjamak di antara duhur, asar, maghrib dan isya fil Madinah, di kota Madinah, bukan di Mekah. Fil Madinati fi ghairi khaufin, tanpa ada sebab takut, wala matorin, juga tidak ada sebab hujan. Lah ilat hukumnya apa kalau begitu? Ini para ulama sepakat bahwa mengebolehan, karena kata Ibnu Abbas, la yukhrija Allah yukhrija ummatahu. Rasulullah tidak mengeluarkan umatnya saat itu, apalagi kalau dalam keadaan takut dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat, ya. Nah, kalau dalam keadaan darurat seperti ini, dia bisa tadi satu sholat dihormatil waktu, berarti dia wajib i'adah. Terhitung sholat ada i'adah itu, walaupun dia ngulang. Ada itu apa? Sholat tepat waktu. Kalau sholat di luar waktu namanya qadha, ya. Walaupun niatnya dalam hati tidak qadha, tapi dia pelaksanaan sholatnya di luar waktu, itu namanya qadha.
Makanya dia sholat duhur waktu, kemudian nanti i'adah, mengulang sholatnya. Duhur ya diulang lagi duhur, ya duhur lagi, karena dia belum sholat tadi kan, hanya niat dalam sholat, dalam hati sholat duhur waktu. Atau dia langsung niat jamak, boleh duhur dengan asar langsung, kemudian maghrib dan isya. Ada dasarnya, ada ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tenang saja wahai saudaraku, para pejuang-pejuang kemanusiaan, para pejuang kesehatan, para perawat, para dokter yang ada di ruang isolasi, seandainya mulai duhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya, niat kalau memang tidak bisa keluar sama sekali, niat dihormati waktu atau ada, atau niat jamak sekaligus. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab.